Hello guys, welcome to our video. And on this occasion, we will discuss about biographical approach. Well, before we going into the literary theory, it is better for us to know what an approach is and how a writer can apply an approach in accordance with his literary works and the problem that exists in Indonesian literature. Okay. Etymologically, the approach comes from the word approprio and approach, which is defined as a path and approach. In general, the approach is equated to a method. Approach is defined as a ways of approaching objects, while method is a ways of collecting, analyzing, and presenting data. This approach can imply ways of understanding the nature of certain science. In the approach, there are research benefits, both theoretically and practically, both for individual researchers and for society in general. In the approach, we can also estimate whether a study can be continued with respect to funding, timing, and subsequent application. In carrying out a study, the approach presets theory and method. That is, it is an understanding of the approach that must be completed first, then followed by determining the problem of theory, method, and technique. Biographical approach. Well, biographical is taken from the Greek word bias and graphein. Bias means life and graphein means writing, which means a person's life history written by someone else. So, it can be concluded that biography is a history of person's life written by other people, not by the subject himself. For example, biography of President Sukarno written by Cindy Adams. A biography is different from an autobiography, in which the autobiography of the author or the subject himself writes a story about his life, not someone else. According to the Wallach and Warren, the biographical model is considered as the oldest approach. The biographical approach is a systematic study of the creative process. The subject of the creator is considered the origin of literary work. The meaning of a literary work research should include the author's biography, letters, important documents, photograph, and direct interview with author. Okay, then we are going to biographical methods divided to 5 parts, that is biographies, autobiography, youth template, youth keepsake, diary, and also case history. We are going to explain about biographies first. Biographies are writings about the ins and outs of someone's life written by other people. Nah, with this explanation, it means that biographies contains description of important events experienced by a person in his life that affect the development and personal formation of that person. Jadi di sini biografi itu adalah sebuah gambaran tentang kejadian-kejadian yang penting yang dialami oleh seseorang. Biasanya itu akan mempengaruhi pembentukan pribadi. Secara tidak langsung berarti kehidupan seseorang ini nantinya akan berpengaruh terhadap pribadi tersebut. Itu dimulai dari hal kecil, misalkan saya menceritakan biografinya Gus Dur misalkan, berarti orangnya gimana? Orangnya humoris dan juga and also pluralisme. Nah, bapak pluralisme. Jadi ada kelemahan juga pada metode ini, yaitu pada sikap dan penilaian penulis terhadap orang yang ditulis biografinya.
Karena itu dalam menganalisis dan menginterpretasikan data biografi harus dilakukan secara hati-hati, tidak langsung menerima tulisan tersebut secara mutlak tanpa reserve. Dan yang kedua yaitu autobiografi. Di sini ada dua. Ya. Autobiography is writing about a description of the events experienced by a person in his life that affects his personal development and formation written by individual himself. Jadi ini juga autobiografi, beda dengan biografi tadi jelaskan, tapi di sini pembentukan pribadi. Kalau biografi tadi pada pembentukan pribadi, tapi di sini berdasarkan individu, yaitu dari kita masing-masing. Dan autobiografi itu ditulis oleh saya sendiri misalkan. Nah, berarti autobiografi itu tulisan sendiri, sedangkan biografi pakai karya orang lain. Karya orang lain yang menuliskan tentang pribadi seseorang. Metode ini cukup sulit dikembangkan di SD dan SD sampai SMP, bahkan siswa SMA pun masih diragukan kemampuannya untuk menuliskan diri sendiri tentang apa yang dialami dan dirasakannya. Kalaupun mampu, masih perlu dipertanyakan dan dikaji kebenarannya tentang apa yang dituliskannya. Oke, then autobiography, structured autobiography is an autobiography in which it is written according to predetermined outlines. Yaitu autobiografi berstruktur ialah penulisannya menurut garis-garis besar yang telah ditentukan lebih dahulu. Biasanya seorang konselor itu memberikan petunjuk kepada siswa mengenai cara menulisnya dan disesuaikan dengan keadaan masing-masing penulis siswa atau siswa. Membuat hal-hal menarik, tidak terlalu sukar, dan telah biasa dikenal oleh siswa. Misalnya, kegiatanku pada waktu libur semester. Bagaimana saya dapat memecahkan masalah saya? Nah, itu sebuah contoh dari autobiografi struktur berdasarkan rencana yang kita dapat, ya. Yang kedua yaitu unstructured autobiography, yaitu is an autobiography that is not based on specific question that have been determined. The basis for this technically view is that students can express themselves more at the instigation of their own abilities. Jadi autobiografi tidak struktur ini ialah pandangan seorang siswa dalam mengungkapkan dirinya sendiri atau dorongan kemampuannya sendiri. Tapi harus dianukan ya dulu ya. Juga ini mengalami kesulitan. Yang harus dipastikan adalah membuat autobiografi tidak terstruktur mempunyai manfaat membantu siswa mengatasi masalah yang dihadapi sesuai dengan taraf perkembangannya, jenis masalah, keterampilan siswa dalam mengarang. Beberapa hal yang ditulis dalam contoh autobiografi yang tidak terstruktur ini yaitu berupa yang pertama about your dreams, your experience, your walk of life. Itu cita-cita, pengalaman yang paling mengesankan. Dan yang ketiga yaitu perjalanan hidup. And then we are going to 3, that is buku harian, diary. Diary is written by someone, usually contains personal things, and it is considered very secret by the person concerned. Biasanya ini ditulis oleh seseorang yang berisikan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia
oleh yang bersangkutan. Someone that tell the diary is the friends that understand your heart. Berarti secara tak langsung diary ini adalah sebagai curhatan bagi penulisnya, bagaimana dia mengalami hari-harinya, bulanannya dan tahunannya. Di sini ada kelemahannya. Penulis tidak menulis sisi buruk pribadinya sendiri atau terlalu menonjolkan usaha-usahanya yang berhasil. Tetapi bila kita dapat menempatkan buku harian tersebut secara wajar, maka sangat bermanfaat untuk kepentingan pemahaman individu. And then case history is actually the use of various biographical sources for the analysis of a symptom. Everyone at the old right now, seperti keadaan umur sekarang, anak-anak muda biasanya menyadari bahwa akhir hidupnya pasti suatu akan tiba juga, pasti akan juga mengalami masa-masa tua. Nah, sebelum masa tua biasanya ada kenangan-kenangan masa muda ya. Sering pula kita merindukan masa-masa mudanya seperti paling indah dan ingin mengalaminya kembali. Kenang-kenangan ini yang demikian jadi sumber untuk memahami individu. Hanya saja kelemahan teknik ini adalah seperti teknik biografi yang lain, yaitu sukar dijamin kejujuran tentang masa muda penulisnya. Banyak contoh buku yang ditulis sebagai kenangan masa muda. Anda bisa mencari di perpustakaan. You can find in library and also bookstore to understand about it. And then the last, case history. Case history is actually the use of various biographical source of the analyst for the analysis of a symptom. Nah, case history ini biasanya untuk sebagai sumber biografis untuk keperluan analisis suatu gejala. Berbagai sumber yang mungkin dapat ikut mengatasi suatu gejala yang sedang dihadapi dapat dipergunakan. Misalnya, example, if you have a pain about your illness, jika kalian menemukan penyakit-penyakit yang kalian derita, misalkan kalian mempunyai penyakit demam gitu ya, misalkan dijadikan sebuah case history. Dan juga ada perceraian orang tuanya. Sometimes you can get broken home, tidak naik kelas, tidak lulus skripsi misalkan ya, tentunya akan membuat gejala. Nantinya ini bisa juga menjadikan data kasus lampau siswa, yaitu menggunakan riwayat kasus. Case history ini menggambarkan riwayat seorang dalam bentuk lengkap dan objektif. Data yang dikumpulkan dalam riwayat kasus antara lain meliputi identitas konsel, pengalaman masa kanak-kanak, riwayat keluarga, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, perkembangan sosial, psikologi, and also achievement, work experience, hobby, and also dreams, and based on social in your life ya. Sangat penting di sini case history ya. Okay, hi, and we going to next slide, that is various methods of collecting materials. The first is interview. Okay, interview it is a retrieval of data through interviews or orally directly with data source, either face to face or telephone. Nah,
interview ini sangat commonly found in our life, sangat mudah ditemukan di kehidupan kita, yaitu secara lisan langsung dengan sumber data. Wawancara juga pasti ada narasumbernya, but wawancara interview divide two parts: structured wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur ya. Wawancara struktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Biasanya digunakan oleh peneliti untuk menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dan yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik and also take the important point and also correspondent. And then we are going to that is an observation. Observation is a data collection technique that not only measures the attitude of respondent interviews and questionnaires, but can also be used to record various phenomena that occur, situation, and condition. Nah, observasi ini adalah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dan responden wawancara tadi ya, namun juga dapat digunakan untuk merekam sebagaimana fenomena yang terjadi di situasi dan kondisinya ya. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan oleh responden yang tidak terlalu besar. In observation divide two parts, that is participatory observation and non-participant observation. Participatory observation is in this observation the researcher is directly involved in the daily activities of the person or situation being observed as a source of data. Observasi partisipatif ini adalah cara langsung meneliti dalam kegiatan sehari-hari itu digunakan untuk sebagai sumber data. Misalnya ya, example teacher that doing observation how about characters student, spirit of student, skill, managerial skill, how to manage by chief of school, headmaster ya, and also hubungan antar guru. Jadi ini banyak seperti seorang guru dapat melakukan observasi bagaimana perilaku siswa, semangat siswa, kemampuan manajerial kepala sekolah, dan hubungan antar guru. And next, non-participant observation. Non-observation is an observation in which the researcher does not participate directly in the activity on or process being observed. Nah, non-partisipan ini merupakan observasi yang penelitian yang tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Adapun alat yang digunakan dalam teknik observasi ini antara lain adalah lembar checklist, buku catatan,
kamera foto, dan lain-lain. Fungsinya apa? Yaitu untuk secara langsung dalam peneliti bisa mengamati secara langsung dalam kegiatan dan proses yang sedang diamati. Namun juga ada kelemahan dari metode ini adalah peneliti tidak akan memperoleh data yang mendalam karena hanya bertindak sebagai pengamat dari luar tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalam peristiwa. And the next is a questionnaires or questionnaire, yaitu angket atau kuesioner. It is a lot of written questions addressed to respondent answer to all questions in the questionnaire were then recorded or written. Angket atau kuesioner adalah sebuah pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden, yaitu jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner, kemudian dicatat atau direkam. Questionnaire divide to 3 parts: closing questionnaire, open questionnaire, and also mixed between closed and open questionnaire. Closed questionnaire is about include alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh si pembuat angket. Jawaban tersebut bisa berupa jawaban yes or no atau pilihan ganda, sehingga narasumber tidak berkesempatan untuk mengisi dengan jawaban sendiri. Yang kedua yaitu kuesioner terbuka. Angket terbuka yaitu angket yang sistem menjawabnya tidak menggunakan pilihan ganda atau maupun yes or no, sehingga responden bisa leluasa dan mengisi pertanyaan dalam angket tersebut. Kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup. Jenis angket ini yaitu gabungan dari kedua jenis angket sebelumnya. Maksudnya adalah angket ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sudah diarsipkan alternatif jawabannya. Namun terdapat pula pilihan alternatif bagi responden. At the last is test. Test divided two parts, that is Central Statistic Agency and also institution or agencies. Nah, dalam tes ini merupakan secara langsung data sekunder, yaitu sumber tidak langsung dalam penelitian. Yang pertama kita harus mendatangi BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, yaitu pemerintah ataupun tempat pakar yang mana ahli di bidangnya itu. Yang kedua yaitu lembaga atau instansi. Biasanya secara sumber tidak langsung ini lembaga punya data banyak melalui pengalaman mereka dalam dunia penelitian itu ya. Okay, thank you for your attention. I hope you understand from this presentation. If you have some question, you can answer below it. Thank you. If we have much mistakes, I'm so sorry. Jelas AC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your nice attention and see you.